Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas tentang dunia inklusi anak disabilitas rungu. Yang mana sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Di sini saya Anida Aulia Nurul Syifa, saya Aulia Hanifah. Saya Syafira Zaidatina. Nah, kami dari mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Teman-teman tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang apa? Nah, bener banget nih, hari ini kita akan membahas tentang psikologi inklusif teman-teman disabilitas tunarungu, seperti itu. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih sebenarnya mungkin mereka memiliki hambatan pendengaran, tetapi mereka sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa juga teman-teman. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat berkembang dan juga belajar dengan cara yang unik. Nah, hari ini kita akan mengupas lebih lanjut mengenal tentang kondisi individu dengan kondisi disabilitas rungu. Di sini udah bersama kami Kak Kemal. Halo Kak. Nah, di sini mungkin kita nanti akan bertanya terkait dengan pengertian, lalu faktor-faktor penyebabnya, lalu juga asesmen dan intervensi yang bisa dilakukan yang tepat agar bisa mengoptimalkan perkembangan teman-teman disabilitas rungu, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, mungkin teman-teman juga kepo. Nah, gimana sih Kak pengalaman mungkin atau kegiatan-kegiatan saat ini, kesibukannya apa, terutama yang khususnya dengan interaksi dengan teman-teman tuli gitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Nah, sebenarnya perkenalkan, aku Kemal, untuk teman-teman semua juga. Aku saat ini mahasiswa di pendidikan luar biasa Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk pengalaman aku di berinteraksi sama teman-teman disabilitas rungu atau ya kita akrab dengan teman-teman tuli, itu udah aku mulai sejak tahun 2022 gitu. Awalnya tuh datang ke Cafe Sunyi di Jogja, yang mana itu barisannya tuh teman-teman tuli semua. Itu awal aku interaksi. Kemudian sempat ngecamp bareng teman-teman tuli juga di Bandung. Terus pernah ikut kelas isyarat dari Pusbi sini Jogja, sama ikut juga di tempat asalku, itu komunitas tuli kayak gitu, ikut interaksi di sana. Terus pernah juga ngajar di SLB waktu liburan kayak gitu. Nah, jadi ya, dan sampai saat ini juga masih sering berinteraksi sama teman-teman tuli juga, karena aku juga ikut di komunitas, ikut kegiatannya gitulah di komunitas tuli terkhusus mereka yang belajar Al-Quran isyarat kayak gitu. Wah, ternyata menarik banget ya teman-teman ya pengalaman dari Kak Kemal ini gitu. Oh, ngomong-ngomong juga terkait dengan kafe sini tadi ya, di Wonosobo tuh juga di tempat tinggal saya ada tuh dekat di SLB Dena Upakara itu juga ada sebuah restoran gitu juga, dan itu yang bekerja di situ juga dari anak-anak di situ yang mana teman-teman tuli gitu. Nah, ini kan pengalamannya udah banyak banget nih. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya lagi ya terkait dengan yang tadi itu, dan juga nanti di akhir sesi ada juga nih hal yang menarik teman-teman, karena kita akan mendengarkan cerita dari salah satu teman kita, yaitu Niken, yang mana akan bercerita tentang pengalaman dia, pengalaman langsung gitulah ya, dari perspektif individu yang mempunyai kondisi disabilitas rungu atau teman tuli gitu. Nah, oke. Jadi mungkin gimana nih teman-teman di sini ya, kira-kira ada yang mau ditanyain juga nih ke Kak Kemal. Sebenarnya aku ingin bertanya dengan Kakak Kemal. Nah, seperti yang sudah Kakak ceritakan tadi, Kakak kan punya pengalaman yang sangat panjang di dunia inklusi, terutama berdampingan dengan teman-teman tuli ya. Okay. Nah, jadi apa sih yang Kakak ketahui tentang anak-anak tuli gitu? Oke, nah jadi di sini aku bakal sedikit banyak ngasih tahu tentang wawasan
disabilitas rungu atau teman-teman tuli, tapi pastinya di sini aku nggak bisa mewakili semuanya ya, karena kan aku bukan orang yang merasakan langsung gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa wawasan yang aku dapat dari mungkin kelas di luar kuliah ataupun di perkuliahan. Nah, jadi disabilitas rungu atau yang akrab ya, bahasa sosial, bahasa sapaan, bahasa yang teman-teman tuli juga setujui atau inginkan disapa dengan teman-teman tuli, itu kondisi seseorang yang memiliki dari sudut pandang medis pastinya memiliki adanya hambatan pendengaran seperti itu. Jadi memiliki kondisi kemampuan mendengar yang berbeda. Nah, di situ secara klasifikasi itu ada dua. Yang pertama, disabilitas rungu itu ada dua klasifikasi. Yang pertama itu ada hambatan pendengaran yang full atau total kayak gitu, tuli. Itu disebut sebagai deaf atau tuli. Jadi dia tuh tidak ada sisa pendengaran sama sekali. Dan yang kedua itu ada hard of hearing atau kesulitan mendengar, yang mana mereka tuh masih punya sisa pendengaran, kemampuan pendengarannya masih ada walaupun tidak maksimal. Nah, itu gambaran ya awalan untuk mengenal tuli secara keilmuan seperti itu. Iya, iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana sih atau apa saja sih ciri-ciri teman-teman tuli gitu? Oke ya, sebetulnya karakteristik tiap orang itu pasti ada ya. Begitu juga dengan kondisi pendengaran yang dimiliki oleh individu atau teman tuli, pastinya punya karakteristik sendiri gitu. Nah, tapi biasanya tuh masih sering lah kita dengar kalau orang tuli itu bodoh, kognitifnya di bawah rata-rata, padahal enggak sebetulnya. Nah, jadi karakteristik kognitifnya salah satunya adalah mereka tuh punya kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir yang sama dengan kita. Nah, perkara dia nanti di sekolah kok prestasinya di bawah dan sebagainya, itu kan banyak faktor, barangkali pengajarannya nggak sesuai yang membuat mereka tuh nggak berkembang kayak gitu. Jadi bukan individu atau teman tulinya yang bodoh ataupun kognitifnya di bawah rata-rata, tetapi karena pembelajarannya yang nggak sesuai ke mereka kan kayak gitu. Terus juga karakteristik yang sering kita lihat juga, misal berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Nah, karena tidak memiliki kemampuan pendengaran, ya maka kemampuan visual lah yang digunakan, salah satunya juga dengan bahasa isyarat. Jadi dengan visual gitu, melihat kayak gitu, ekspresi juga sangat dipentingkan untuk komunikasi dengan teman-teman tuli seperti itu. Untuk sosialnya sebetulnya ya mereka bisa kok bersosial juga dengan semua teman-temannya kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya sosial lah yang membatasi mereka ya, karena misal orang lain nggak bisa menerima, masih mendiskriminasi dan lain sebagainya. Tapi pada awalnya atau pada asalnya ya teman-teman tuli juga untuk bersosial ya mereka bisa aja bersosial terbuka sebagaimana ya orang lain pada umumnya, karena kan kondisi yang berbeda itu kan hanya di pendengaran ya. Jadi untuk sosial, untuk kognitif, untuk belajar dan sebagainya itu mereka sebetulnya sama. Tapi itu tergantung bagaimana dia berkembang atau enggak juga dari dukungan lingkungannya kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya menarik banget ya Kak ya, dengan berbagai macam karakteristik yang udah Kak Kemal sampaikan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri nih Kak, aku mau tanya, kira-kira ada nggak sih faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang itu menjadi apa ya, menjadi disabilitas rungu atau tuli gitu Kak? Nah, sebetulnya ini dari pandangan medis ya pastinya. Kenapa kok seseorang itu bisa menyandang kondisi ketulian atau disabilitas rungu? Nah, ada beberapa. Kalau dari dilihat dari segi waktunya itu kan ada yang ya sebelum kelahiran atau setelah kelahiran. Betul. Waktu sebelum kelahiran barangkali ada masalah-masalah kesehatan saat orang tuanya mengandung dan sebagainya yang menyebabkan saat lahir dia sudah dalam kondisi ketulian kayak gitu. Tapi juga ada yang setelah kelahiran, bahkan masa dewasa itu juga bisa mengalami ketulian. Misal orang tua itu kan pendengarannya menurun kayak gitu ya biasanya. Barangkali juga ada kecelakaan, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendengaran sehingga mengalami ketulian. Jadi faktor-faktor penyebab ketulian itu banyak dan nggak harus lahir udah tuli. Maksudnya kondisi tuli itu nggak selalu ketika lahir udah langsung tuli gitu enggak. Tapi ketika dewasa perkembangannya juga bisa berkaitan dengan pendengaran yang itu akhirnya bisa menyebabkan ketulian gitu. Itu dari sudut pandang medis ya pastinya berkaitan dengan hal itu. Berarti banyak banget ya faktor-faktor atau penyebab dari ketulian dan ya disabilitas rungu itu sendiri ya Kak ya. Nah, kira-kira ada nggak sih asesmen atau ya ada nggak hal-hal atau misal alat gitu ya yang mungkin bisa untuk mendeteksi atau ya semacam bisa tahu lebih lanjut, oh ternyata seorang anak ini ternyata punya disabilitas rungu gitu Kak. Nah, kan pastinya kita bisa identifikasi dulu dari
ciri-cirinya kayak gitu. Kok misal waktu kecil harusnya di usia segini dia udah bisa ngerespon suara, kok ternyata makanya mungkin kalau anak-anak kecil ada mainan-mainan yang bersuara itu kan artinya untuk nge-stimulus kemampuan pendengaran. Itu bisa dilihat identifikasi dari situ. Kemudian kalau assessment itu misal assessment yang untuk mengetahui seberapa kemampuan pendengarannya, itu bisa pakai audiometer gitu, dilihat misal oh ini di misal kemampuannya di bawah 70 sampai 90 dB, berarti oh dia udah tuli total atau bagaimana. Itu diketahuinya dari audiometer itu. Jadi itu kuantitatifnya untuk menentukan dia ini hambatan pendengaran atau kondisi pendengarannya ini hard of hearing atau kesulitan mendengar, yang mana berarti ada sisa pendengaran, kemampuan pendengaran itu ada, atau yang tuli total, yang mana tidak ada sisa pendengaran. Nah itu bisa diketahui dengan seperti itu, yaitu berhubungan dengan dokter ya pastinya untuk mengetahui hal tersebut. Oke, mungkin aku sedikit ada pertanyaan juga nih Kak. Tadi kan kita berarti udah dari asesmen itu kita kan udah bisa mendeteksi nih seseorang itu tuli gitu kan. Nah, lalu itu kan perlu juga kita bagaimana intervensinya yang tepat gitu untuk mendukung perkembangan mereka agar bisa secara optimal. Nah di psikologi inklusi sendiri ini kita kan mungkin juga perlu memperhatikan dari peran keluarga, pendidikan, dan juga mungkin terapi komunikasi gitu dan bahasa isyarat. Nah kalau di dalam hal itu tuh kira-kira intervensi yang tepat gimana nih? Kan juga Kak Kemal ini di pendidikan luar biasa gitu ya. Mungkin sedikit tahu banyak tentang hal itu gitu. Boleh diceritakan Kak? Nah jadi tadi ada tambahan kan, ada asesmen tadi yang baku ya, kalau di bahasa kami baku gitu dengan dia dokter dan sebagainya, tapi juga ada asesmen fungsional. Asesmen fungsional ini tujuannya untuk mengetahui kira-kira nanti kalau di pendidikan ya saya program pembelajarannya harus gimana sih gitu. Jadi misal nanti di asesmen dulu di aspek-aspek apa nih pendengarannya, misal masih ada atau enggak, kalau masih ada tuh seberapa keras kayak gitu, terus suara yang dia terima, respon yang dia tunjukkan itu seperti apa, itu bisa membuat program lah untuk pembelajarannya. Jadi dari asesmen fungsional tadi itu untuk mengetahui kira-kira itu pembelajarannya gimana ya. Nah terus intervensi apa yang bisa diberikan atau program apa, misal di pembelajaran ya, oh ini ada sisa pendengaran. Misal dia adalah seorang hard of hearing, maka ya sisa pendengaran itu kalau bisa dimaksimalkan itu akan menjadi hal yang bisa dimaksimalkan juga, bisa dilatih secara komunikasinya, terus pendengaran, artikulasi dan sebagainya. Pendengarannya di kayak ya mungkin membaca mulut atau apa, tapi ini di kasus yang dia memang masih ada sisa pendengaran yang masih memungkinkan, bahkan juga bisa beberapa teman-teman dulu juga memilih pakai alat bantu dengar, dan itu kondisional ya, sifatnya tergantung dengan kondisi masing-masing teman-teman dulu itu seperti apa. Nah kemudian juga misal tidak ada kemampuan mendengar sama sekali, nah maka bahasa isyaratnya menjadi pilihan yang pastinya tepat lah untuk kondisi. Jadi jangan ketika ada memang nggak punya kemampuan untuk mendengar dipaksa untuk harus membaca verbal dan sebagainya, karena ya bahasa isyarat bisa menjadi pengantar yang penting bagi mereka, bahasa ibu bagi mereka juga, teman-teman tuli kayak gitu. Begitu juga keluarga ya, pastinya peran keluarga juga, karena itu keluarga lingkungan pertama ya bagi siapapun, anak-anak termasuk teman-teman tuli, anak-anak tuli juga keluarga bisa mendukung mereka bagaimana bersekolah, bagaimana mendapat pendidikan itu lewat sekolah, terus bersosialisasi, bisa melihat komunitas-komunitas, begitu juga dilibatkan dalam masyarakat umum. Begitu juga masyarakat itu penting kan, nanti saya udah jawab yang sekolah ya programnya harus yang sesuai dengan kebutuhan itu apa bagi teman-teman anak-anak tuli itu, apakah kondisinya ini masih ada pendengaran atau enggak, atau ketika udah nggak ada pendengaran itu pastinya kondisi-kondisi tersebut kan harus diberikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka kan. Jangan malah dipaksakan yang nggak sesuai kondisi ataupun kebutuhan. Jadi pendidikan harus seperti itu. Kemudian masyarakat, tadi keluarga harus mendukung penuh karena itu lingkungan terdekat dan lingkungan pertama pendidikan bagi anak. Kemudian masyarakat juga harus menerima, karena masih banyak diskriminasi kepada disabilitas apapun, termasuk teman-teman tuli kayak oh dia tuh anak nggak normal, anak yang memiliki kekurangan dan sebagainya. Sebetulnya yang menghambat teman-teman disabilitas termasuk tuli yang untuk berkembang itu ya masyarakatnya sendiri yang nggak bisa terbuka dan menerima, belum inklusi lah kayak gitu. Nah jadi itu beberapa hal yang perlu dilakukan ya dari lingkungan ya. Kalau di pendidikan kan pusat pendidikan, dari keluarga itu bagaimana bisa mendukung selalu, dari pendidikan juga pembelajaran yang diberikan tuh tepat gitu, jadi sesuai kondisi, sesuai kebutuhan, sesuai karakteristik kayak gitu. Kemudian dari
lingkungan masyarakatnya juga harus mendukung bagaimana mereka dilibatkan di lingkungan, terlibat aktif, jangan malah dibiarin, didiskriminasi, diabaikan. Nah, jadi yaitu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuka lingkungan yang lebih inklusif, lebih mendukung pemberdayaan untuk teman-teman disabilitas. Karena yang teman-teman tuli ataupun teman-teman disabilitas selain butuhkan itu bukan rasa kasihan dari kita, tapi bagaimana kita bisa mendukung dan mereka tuh bisa dilibatkan dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Kayak gitu. Nah ya ternyata benar banget dan kita kan juga hidup berdampingan, terutama kita di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sendiri kan juga kampus inklusif gitu ya, yang mana teman kita sendiri juga sekelas itu juga ada yang dengan kondisi disabilitas rungu gitu, yang nanti akan menceritakan tentang kisahnya di akhir seperti itu. Iya, nah dan ternyata kita pun juga bisa berkontribusi dalam hal itu untuk bisa lebih terbuka. Dan ini guys, ternyata karena setiap anak itu berhak untuk diterima, dihargai, dan juga didukung gitu, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki kondisi disabilitas rungu, seperti itu ya Kak ya. Nah, mungkin ada nggak sih pesan nih untuk masyarakat dan untuk terutama mahasiswa aja deh di sekitar kita gitu. Oke, kalau ya pengalaman saya juga sebagai bukan orang tuli tapi juga berinteraksi dengan teman-teman tuli, pastinya saya juga perlu mendukung mereka disabilitas tuli maupun yang lainnya kayak gitu. Jadi pesan-pesan saya untuk mungkin teman-teman semua, pertama kita harus membenarkan dari pemikiran kita dulu bahwasanya disabilitas atau teman-teman tuli itu bukan orang yang kekurangan atau terbatasi karena kondisinya, tapi pada mulanya juga ya kita sendiri yang membatasi mereka kayak gitu biasanya. Kemudian mereka bukan orang yang perlu kita kasihani, perlu kita beri amal baik atau hal apapun, tapi yang perlu kita dukung adalah bagaimana akses ini terbuka, akses fasilitas itu aksesibel lah bagi teman-teman tuli ataupun disabilitas yang lain. Dan hal kecil dengan kita bisa menerima, bisa mengajak, atau bahkan di konteks teman-teman tuli ini kita bisa kok belajar isyarat langsung sama teman-teman tuli. Kan kalau kita bisa belajar isyarat kan senang ya bisa komunikasi sama teman-teman tuli gitu. Biasanya kita berbahasa secara verbal, tapi ini menggunakan gestur seperti itu. Itu yang mungkin beberapa hal yang bisa saya dan juga teman-teman lakuin. Oke, bener banget nih, ternyata menarik sekali ya ternyata pembicaraan tentang hal ini seperti itu. Nah, bener banget ternyata inklusif ini bukan hanya untuk maksudnya di dalam apa ya, kita berinteraksi dengan teman-teman tuli itu bukan hanya soal pendidikan, tetapi mengetahui psikologis mereka, cara mereka berkomunikasi dan lain sebagainya, luas gitu ya Kak. Dan kita semua bisa berkontribusi di dalamnya dan menjadi agen perubahan untuk apa ya, berinteraksi dengan mereka secara biar mereka tuh lebih merasa dihargai dan lingkungannya itu menjadi inklusif dan penuh kasih gitu, seperti itu ya Kak. Nah nggak terasa kita mungkin udah sampai di akhir pertanyaan nih Kak. Nah mungkin nanti lain kesempatan kita bisa berbincang lebih lanjut tentang isu-isu ini gitu ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang bisa kita dalami dan juga kita pelajari gitu. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih inklusif, lebih terbuka untuk teman-teman disabilitas. Dan cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kemal udah bersedia. Halo Niken, boleh perkenalkan siapa dirimu? Boleh nggak tolong ceritakan bagaimana interaksimu selama ini dengan keluarga dan sosial di sekelilingmu? Boleh tolong ceritakan bagaimana perjalanan pendidikanmu selama ini, khususnya sebagai seorang tuli?
Baik, terima kasih Niken. Apakah ada pesan dan kesan darimu yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas?